Imrol. 1, 2, 3, action. Halo pendengar Podcast Manifest, kembali lagi bersama kita di Podcast Manifest Season 4 Episode 4. Pertama-tama aku mau menyapa dulu nih pendengar setiap Manifest yang kayaknya udah gak sabar nih dengerin pembahasan yang seru di episode kali ini nih ya. Halo pendengar setiap Manifest, gimana nih kabarnya? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat ya. Terakhir kali Podcast Manifest bahas apa sih ya? Nah, dari kemarin kan udah membahas urgensi gerakan mahasiswa di era disrupsi dengan MC dan narasumber yang keren-keren. Kali ini kita mau bahas tema dengan narasumber-narasumber yang gak kalah seru juga nih, Ca. Sebentar ya, sebelum kita spill tema pembahasan kali ini, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih sama pendengar setiap Podcast Manifest ini? Oh iya, perkenalkan nama aku Aya. Aku MC hari ini dan staf dari Literasi dan Pengembangan. Halo, nama aku Ocha. Aku staf penelitian dan pengembangan juga. Oke, tambah berlama-lama lagi. Jadi kita tuh mau membahas manifest secara keseluruhan, mulai dari sejarahnya, profil, asas, struktur, dan juga pengalaman para manifestor di sini. Kami mengambil tema Unveiling the Fam. Hi, we are Manifest. Wah, tema kali ini sangat seru nih ya untuk kita bahas. Karena saat ini kan sudah mendekati waktu orientasi mahasiswa baru nih ya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Untuk mengetahui lebih dalam nih ya, tentang apa sih LPM Manifest itu? Betul sekali Ocha. Jadi untuk para calon manifestor 2024 dan pendengar setiap podcast Manifest bisa langsung aja menyimak episode ini. Karena kita sudah mengundang narasumber-narasumber yang keren-keren banget, apalagi dedikasi mereka untuk LPM Manifest. Setuju ya, maka dari itu kita akan membahas secara detail mengenai topik tersebut. Dan kita nggak akan ngobrol sendiri ya, karena kalau ngobrol sendiri kurang asik nggak sih ya? Iya, aneh banget pasti. Kita akan ditemani oleh 4 pembicara kita yang sangat keren-keren nih. Ada Kak Nanda, Kak Ray, Alvin, dan Husen. Boleh disapa dulu nggak sih kameranya? Halo teman-teman di rumah. Hai kakak-kakak dan teman-teman manifestor, terima kasih sudah datang di podcast Manifest. Sebelum kita tanya-tanya, mungkin nih teman-teman pendengar setiap podcast, khususnya calon mahasiswa baru belum kenal dengan narasumber-narasumber yang ada di sini. Mungkin mulai dari Kananda untuk memperkenalkan dirinya, kemudian lanjut lagi Kak Ray, Alvin, dan Husen. Halo semua, kenalin aku Hernanda Lisha Damayanti, biasa dipanggil Nanda. Aku diamanati sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa tahun ini. Mungkin bisa lanjut? Oke, halo semua, aku Renaldi Aulia Mahendra, biasa dipanggil Ray, sebagai Direktur Berita Harian. Halo teman-teman di rumah. Kenalin aku Alvin. Ini kenalinnya apa aja sama tempat tanggal lahir? Zodiak boleh? Zodiak Capricorn. Oh. Iya. Saya merupakan staf dari penalaran. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Husen Kurnia Hutomo, aku dari staf redaksi di Berita Khusus. Wah, sekarang kan kita udah saling mengenal nih. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku mau tanya dulu nih ke Kak Nanda. Kita tuh pengen tahu sih Kak, LPM Manifest itu apa sih Kak, dan sejarah LPM Manifest itu bagaimana sih Kak? Oke, mungkin aku jelasin sedikit gitu ya. Jadi LPM Manifest atau Lembaga Pers Manifest itu salah satu lembaga otonom yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan satu-satunya lembaga otonom yang bergerak di bidang jurnalistik begitu. Dan Manifest itu menerbitkan beberapa produk seperti berita harian yang ada di redaksi gitu, terus ada buletin, majalah, terus masih banyak lagi. Terus sejarahnya Manifest itu berdiri tanggal 19 April tahun 1985. Wow. Dan untuk sejarahnya itu aku kurang bisa menjelaskan secara pasti ya. Cuman pada saat itu Manifest itu hadir sebagai media alternatif di era otoritarian Orde Baru gitu. Jadi arah juangnya Manifest ini sebagai media kebebasan berekspresi, alternatif media seperti itu. Oh, wow.
sebagai manifestor 2022, pasti Kananda sudah berpartisipasi dalam berbagai agenda yang diadakan oleh LPM Manifest. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menyenangkan tidak di antara pemateri selama berprogres di LPM Manifest ini? Boleh dijelaskan, Kak? Menyenangkan banyak ya, karena aku ikut beberapa program kerja yang ada di LPM Manifest ini. Aku juga pernah ikut liputan, terus kayak sebenarnya aku lebih banyak di proker sih. Kayak aku aktif di PSDM, aku pernah pegang manifest kelas, manifest Goes to School, jadi kita ke sekolah-sekolah gitu. Kalau tahun lalu itu kita ke Mandua, terus yang tahun ini itu ke SMA Brawijaya Smart School. Wow, berarti LPM Manifest ini udah lama banget ya Kak ya berdirinya ya? Betul, dan tahun ini itu sudah berumur 39 tahun. Wow, lebih tua nih dari aku, ya ampun. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita udah tahu nih mengenai identitas LPM Manifest, sejarahnya, serta pengalaman Kak Nanda sendiri nih sebagai manifestor 2022 di LPM Manifest tentunya. Selanjutnya aku juga mau tanya nih ke Kak Ray. Kan kita sering banget ya Kak jargon live di setiap agenda yang kita lakukan. Boleh nggak sih Kak dijelasin asas live itu apa sih Kak? Jadi lefty ya, jargon loyalty, equality, fraternity sama trust yang jadi jargon andalannya manifest. Nah, soal artinya loyalty itu kesetiaan. Jadi gimana anggota manifestor itu selalu setia terhadap manifest, nggak cuma dalam mengerjakan proker ya, tapi juga dalam bekerja sama, dalam melakukan sosialisasi itu dengan sama manifestor. Terus ada equality. Yang equality ini salah satunya terwujud lewat struktur organisasi manifest, yang dimana di manifest tuh gak kayak di LPM lain, bidang-bidangnya itu setara. Jadi kalau di LPM lain tuh ada pimpinan umum, terus di bawah-bawahnya baru ada pimpinan-pimpinan lainnya. Kalau di manifest tuh setara, jadi antara pimpinan umum, pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan, multimedia, sama litbang. Nah akhirnya dengan kesetaraan ini diharapkan tuh manifest jadi lebih independen. Kenapa? Soalnya kayak tadi ya, misalkan redaksi itu berdiri sendiri, jadi redaksinya nggak terpengaruh oleh perusahaan atau gak terpengaruh oleh umum, jadi lebih independen. Terus yang ketiga itu ada fraternity. Fraternity ini artinya persaudaraan. Jadi seolah-olah seluruh anggota manifestor walaupun 21, 22 atau 23 atau 24 nantinya itu sebagai satu saudara. Jadi nggak cuma sebagai rekan kerja aja, nggak sebagai rekan kerja yang formal kayak kita sebagai karyawan, tapi kita sebagai saudara, sebagai satu keluarga. Nah, terakhir itu ada namanya trust, artinya kesetiaan. Jadi kita benar-benar setia, benar-benar percaya antara satu sama lain sehingga manifest sebagai pers itu benar-benar bisa terwujud. Itu dari jargon live itu tadi. Wah, baik. Sekarang kita udah tahu nih tentang asas live itu apa. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi ke Kak Ray. Sama Kak Ray menjabat sebagai Direktur Harian LPM Manifest, kira-kira struktur organisasi LPM Manifest itu kayak gimana ya Kak secara umumnya? Kalau secara umum ya, kayak tadi aku udah bilang, pertama itu ada BF atau pimpinan dari bidang. Ada 5, pimpinan umum, pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan, pimpinan litbang, sama pimpinan multimedia. Nah, dari 5 itu baru ada namanya subbidang yang diketuai sama BPH. Misalnya di umum itu ada BPH-nya, ada sekretaris 1, sekretaris 2, terus bendahara, terus pencatatan sama humas. Nah, terus di redaksi ya. Di redaksi itu ada 3. Ada berita harian, aku, terus ada berita khusus kayak Husen nih, sama ada opini sastra yang tugas-tugasnya sudah sesuai ya sama nama masing-masing. Kalau berita harian berarti reportase, kalau berita khusus berarti reportase yang sifatnya khusus yang dituangkan dalam majalah dan buletin. Terus kalau opini sastra ya tentu aja dia ngolah di opini sama sastra. Terus ada juga di litbang. Litbang ini kayak Nanda, berarti litbang ini ada 4 ya kalau nggak salah, 4 subbidang ya, 4 subbidang. 4 apa 3? 3. Ada sebidang PSDM yang bertanggung jawab di pengelolaan sumber daya manusia internalnya manifest, termasuk juga mengadakan diklat. Terus ada penalaran sama ada penelitian. Kalau penalaran yang survei itu siapa sih?
Penalaran. Penalaran. Kalau penelitian tuh berarti yang kolaborasi riset. Pokoknya berkaitan sama riset itu penelitian. Terus ada juga bidang multimedia. Multimedia ini ada 3 sub bidang. Tapi BPH-nya juga sama kayak Litbang 4. Jadi 3 ini ada desain artistik yang ngedesain. Terus ada Medin itu yang selalu upload di Instagram kita. Jadi upload manifest tuh supaya update terus, itu Medin. Sama ada audiovisual, termasuk yang ngerjakan podcast ini tuh audiovisual. Wow. Sama yang terakhir tuh perusahaan ya. Perusahaan tuh ada 3 kalau nggak salah. Ada advertorial, ada usaha, sama ada sirkulasi. Kalau sirkulasi itu bertanggung jawab sama keuangan di manifest. Kalau advertorial sesuai namanya dia bidang pengiklanan. Jadi dia kolaborasi sama pihak-pihak lain untuk kemudian manifest itu memasarkan produk-produk mereka. Sama yang usaha itu di bidang cetak PDH, terus kartu pers kayak gitu itu. Oh, yang merch itu ya? Ya itu di usaha. Oh, gitu. Wow, berarti struktur di LPM Manifest ini sangat lengkap sekali ya, Iya, Kak sangat ya. lengkap dan sangat unik karena di Wah. LPM lain tuh biasanya emang terstrukturnya di pusat. Jadi ada umum, terus perusahaan, redaksi, tapi di manifest tuh ada 5 pimpinan sekaligus. Wow. Oke. Selanjutnya aku juga mau tanya nih Kak Re. Tadi kan Kak Nanda udah nyeritain tentang pengalamannya dengan pemateri yang keren-keren saat berprogres di LPM Manifest. Kalau dari Kak Re sendiri ada nggak sih Kak pengalaman yang seru juga di LPM Manifest ini saat Kak Re berprogres di LPM Manifest? Tentunya banyak ya, tapi yang termasuk beberapa yang salah satu aku paling memorable itu termasuk kunjungan redaksi. Tapi kunjungan redaksi yang waktu zamanku dulu. Jadi yang di Jogja itu ya, di Jogja Kak? yang ke Wah. Mojo. Seru Itu banget. jadi seru banget sih. ke Jogja terus nemui ke Mojo sekalian liburan kan waktu Wah, itu. enak banget Terus sih itu juga pasti. waktu MJT itu juga tentunya bekerja sama-sama ya sama Nanda, sama Fadel, sama Josie dan lainnya. Terus juga ada campaign. Apa itu, Kak, campaign? Campaign itu prokernya Medin kalau nggak salah. Itu jadi membuat kayak video penyuluhan, video ya sesuai namanya ya campaign ya. Itu jadi kita membuat video terus kita tayangkan di gedung B. Waktu itu bareng-bareng. Jadi itu syutingnya kayak syuting yang intens gitu, syuting film tuh terus yang ngurusi liputan-liputannya, ngurusi syuting-syutingannya itu menurut aku ada kenangan sendiri sih di situ. Wow. Dari tadi kita sudah berbincang dengan para direktur LPM Manifest yang keren-keren banget mengenai informasi umum LPM Manifest. Nah, sekarang kita mau ngajak ngobrol nih sama staff-staffnya Wow. dari masing-masing bidang. Boleh tahu nggak ya alasan kalian ikut bergabung bersama Manifest beserta kesan-kesannya setelah kalian gabung di Manifest ini? Siapa dulu nih? Tusen atau Mulai aku? dari Alvin dulu. Oh, aku dulu berarti. Iya, betul. Berarti apa? Kesan-pesan. Alasan dulu, bergabung ya? alasan iya. Alasan terus baru Ini kesan-kesannya. mau alasan jujur atau alasan gak jujur? Waduh, ada ya. Jangan dong. Jangan dong. Waduh. Jujur. Boleh sih Jujur dua-duanya. aja ya, jujur. Sebenarnya dari SMA saya tuh udah ada ketertarikan terhadap dunia pers. Karena SMA aku tuh dulu ada namanya ekskul jurnalistik. Dan aku dulu lumayan aktif di ekskul jurnalistik itu. Tapi di saat masuk ke jenjang kuliah nggak pernah kepikiran tuh buat ngelanjutin perjurnalistikan di kampus gitu. Cuman gara-gara waktu itu ada salah satu temanku ya ngajak ini ada manifest kayak gini. Aku nggak tertarik awalnya. Cuman karena sangat sayang gitu bagi kita kaula muda untuk tidak Kaula muda. Iya. Kaula muda untuk tidak berproses di jurnalistik. Karena jurnalistik itu memegang peran yang sangat besar loh, apalagi bagi kita mahasiswa. Bener banget. Kan mahasiswa tuh memegang sebagai sumber informasi, sumber penelitian, sumber ilmu juga, agent of change bagi masyarakat luas. Maka dari itu menurut saya Udah? Oke. aman. And action. Wah, tapi aku setuju banget nih di LPM Manifest ini rasa kekeluargaannya itu sangat
apa ya, sangat muncul gitu. Bener. Ya nggak sih menurut Iya, kamu? apalagi solid banget. Kayak pengalamanku di PSDM sendiri, itu orang-orangnya juga baik-baik banget. Wow, PSDM nih dari tadi dibahas terus. Kayak seru nih. PSDM. Ya. Wah, Kak Nanda nih. Bonding. Paling bonding. Pasti. Nah, untuk kesan-kesannya Husen gimana tuh? Oke, kalau kesan ya, dari awal MJT ya, kalau di klub kita namanya MJT kan. Jujur aku emang pas MJT Vol 2 yang di Villa tuh nggak ikut, karena lagi sakit lah. Wah, kurang seru nih. Cuman, ini dia, Nah, ini iya. dia. Teman-teman nanti kalau mau join manifest, jangan sampai sakit. Yes. Karena Sangat sayang sekali karena Ih. sangat seru banget. Banget. Itu Bingit. dia. Itu Seru itu. dari sebelum MJT Vol 2-nya aja tuh udah seru gitu. Maksudnya dari penugasan pun juga dari first gathering tuh udah seru banget. Apalagi aku pas sakit tuh banyak banget ngeliatin story teman-teman yang ikutan gitu. Aku tuh kayak iri gitu. Aduh, sayang kenapa harus sekali. sakit gitu kan? Jadi kayak nyesel lah. Itu kesana sih. Kalau pesan ya, aku harap keluarga LP Manifest nih bisa selalu solid lah. Pastinya. Amin. Dan jangan Dia sakit. juga ngechatin aku waktu Dan itu. jangan sakit. Dia ngepap muka dia pas dia sakit. Terus aku pap balik lah kolam renangnya. Itu kita di villa. Padahal bilang itu sumpah pas waktu kita di kolam renang itu nggak sih, itu kayak seru banget Iya. nggak sih kita Iya, mainan main. jebur-jeburan itu nggak Pakai sih Kak? jas hujan. Iya, waktu itu Sama hujan juga. Yang games pakai tepung. Oh my god, iya, sarung itu juga nggak sih? Please, udah. Maaf ya. Wah, teman-teman sekalian, kita sudah tahu nih alasan dari Alvin dan Husen yang keduanya memiliki alasan dan kesan-kesan yang berbeda-beda. Nah, sekarang aku mau tanya juga nih, selama kalian berproses kurang lebih hampir setahun ya, kalian belajar apa saja sih di manifest ini? Mau Husen dulu sekarang. Boleh dari Husen dulu. Boleh. Karena aku tadi di awal bilang sebenarnya lebih nyari di bidang kepenulisan ya, di dalam manifest ini akhirnya aku juga memutuskan jadi daftar staf redaksi gitu kan, yang kemudian juga ada beberapa kali terjun langsung ikutan liputan bareng sama anak berita harian. Nah, aku sih sejauh ini ya nemunya banyak terkait soft skill terkait penulisan, pun juga terkait wawancara orang tuh kayak gimana, mulai dari proses kita bikin skrip pertanyaan, terus udah lagi wawancaranya sampai ke apa tuh namanya kalau bikin Transkrip. Transkrip. lupa ya. Nah, sampai ke transkripnya tuh yang harus gimana sih nulis transkrip tuh harus seberapa pentingnya. Nah, jangan lupa juga kalau dari transkrip harus ada dokumentasi dari foto atau video. Sama juga yang paling penting audio wawancaranya. Nah, itu sangat-sangat penting. Itu menambah beberapa skill aku untuk akhirnya bisa ngobrol langsung sama beberapa orang yang sebelumnya aku belum pernah kenal. Kemudian terkait kepenulisan, aku kemarin juga beberapa kali diajak-ajakin untuk bikin opini atau ikutan nulis di dalam buku. Nah, itu juga menjadi daya tarik yang akhirnya mendorong aku biar bisa menulis. Kenapa bisa mendorong? Jadi aku tertarik untuk belajar, terus juga nanya-nanya ke kating-kating terkait aku kayaknya enaknya boiso apa yang sekarang lagi booming atau gimana gitu. Terus juga ada aku proker yang udah mulai aku kerjain di manifest itu sendiri, ada bulletin juga. Terus yang baru diajak-ajakin ini MJT, pun juga ada Pekan Sastra. Cuman aku kalau ngomongin bulletin ini seru banget sih. Aku kan kebetulan kan koordinator Laporan laporan utama. Nah, ada Alvin nih, staffku. Aku tuh waktu itu benar-benar belajar gimana caranya aku sebagai koordinator itu bisa menggait teman-temanku untuk bisa kerja bareng, pun juga mengetahui kesibukan mereka yang akhirnya harus jago untuk backup mereka gitu. Sampai ada waktu itu aku ingat lagi ada agenda buat wawancara ODGJ. Nah, waktu itu aku ke shelternya mereka langsung di kabupaten lah. Nah, itu rintangan dari jalanannya itu sangat-sangat memberikan kesan sih. Dan pas hari udah sampainya itu, pas udah sampai aku wawancara sama
terkait orang-orang apa sih kayak susternya, terus ada juga dokternya di situ, sampai ke ngobrol langsung sama orang dalam gangguan jiwanya. Itu yang bikin aku punya kesan bagus lah, karena sebenarnya ya waktu itu emang kan temanya bagaimana peran pemerintah dalam memanusiakan ODGJ. Nah sebenarnya seharusnya nggak pemerintah doang yang harusnya memanusiakan ODGJ, tapi semuanya. Nah itu sih kesan yang sangat berharga lah sejauh ini aku sebagai manifestor. Wah, tapi kalau tadi Husein bilang tentang buletin, aku juga kan hampir sama ya. Aku tapi di sisipan, aku juga punya pengalaman nih. Waktu aku kan kemarin wawancara ada dosen lah. Itu waktu itu aku pakai baju merah sama kayak pegawai-pegawai yang kerja di situ. Dikirain aku pegawainya. Terus aku bilang mau wawancara. Terus loh, wawancara siapa? Bukannya mbaknya pegawai di sini. Itu kayak apa sih, terus teman-temanku malah ketawa-tawa terus. Kalau dari Alvin gimana nih? Jawaban jujur. Iyalah. Udah jujur. Jangan dong. Jujur, pertama walaupun tadi saya sempat menyebutkan bahwa sedari SMA sudah dalam bidang jurnalistik, sangat kentara terasa bedanya antara waktu dulu SMA sama sekarang di kuliah. Karena pada sekarang di kuliah tuh terasa profesionalnya. Waktu pertama kali liputan tuh bareng Mas Ray kalau nggak salah, di liputan sikap ya? Iya, rektorat, Rektorat, kan? sikap Civitas Akademi Ya. kan. Terus aku kaget karena Mas Ray udah bawa tripod tuh gede-gede, kamera. Iya, dan aku lihat wah ternyata manifest tuh dalam liputan seserius itu. Kemudian waktu prepare, dan waktu itu lumayan banyak juga media-media yang datang, bahkan sampai Kompas, mungkin kalau nggak salah ada SCTV kayak gitu datang. Dan di situ aku kaget karena ternyata liputan yang serius tuh seramai itu, dan orang-orang tuh desek-desekan buat cari paling depan. Nah kebetulan pada saat Civitas Akademi aku tuh paling depan waktu acaranya belum mulai, karena lagi ngelihat itu kan, ngelihat lokasi lah, jaga-jaga doang. Dan ternyata waktu aku lagi di depan, keluar tuh para dosen-dosen yang menyatakan sikap, dan itu langsung rame, serame-ramenya ada tuh yang ngedorong tuh. Aku lagi berdiri itu ada yang dorong, dan aku sampai tersungkur gitu. Di situ aku kaget ternyata dunia pers keras banget. Jadi orang-orang tuh pengen paling depan buat mendapatkan view paling jelas lah. Terus aku kaget, dan di situ pertama kali juga Manifest mengadakan video reportase. Dan alhamdulillah view-nya banyak. FYP kan pasti di kalian. Nanti lihat dulu. Jangan lupa TikTok-nya. like, komen TikToknya. Oke. Itu sih dalam liputan. Untuk prokeran, nah FYI juga aku dulu bukan orang yang organisatoris. Jadi aku nggak pernah terjun dalam proker SMA atau apapun. Tapi di bidang penalaran itu merupakan proker pertamaku seumur hidup. Yaitu diskusi eksternal, diskusi publik. Waktu Women March. Dan di situ sangat terasa segala kekesalan, segala benci itu keluar kepada teman-teman. Tapi di situ aku belajar juga untuk mengontrol emosi, menjaga ikatan baik antar rekan kerja. Dan di situ tuh kalau nggak salah proker tuh kita mulai jam 6, hujan dari jam 5 sampai jam 9. Jadi kayak orang-orang tuh ngaret sejam atau 2 jam, lupa deh. Jadi kita tuh kayak di situ walaupun ngaret dan kesel, kita bonding, kayak ngobrol-ngobrol sama orang yang datang dan nungguin orang yang nggak datang. Di situ ingat banget sih, soalnya itu kan itu merupakan proker pertamaku seumur hidup. Terus apalagi ya, untuk yang paling berkesan MGTS sih. MGTS kalau misalnya FYI itu kita datang ke sekolah-sekolah kan. Kebetulan kemarin biasanya kita ke sekolah SMA ya kalau nggak salah. Iya, kemarin itu di SMA. Dan sayang sekali tahunku tuh dapetnya di SMP. Dan Apa kok sayang sekali? sayang Sumpah, sekalinya ini karena gila sih. menurut saya ya SMP tuh belum siap untuk menerima materi dari manifest, dan anak-anak itu masih kecil-kecil, masih imut-imut, gemes-gemes gitu. Kayak pengen nyubit gitu. Orang-orangnya tuh kayak, tapi asik. Anak-anak itu asik, cuman sedikit susah diatur. Dan itu kalau nggak salah kita target datang 50 orang ya. Iya, kita awalnya itu target peserta 50 orang doang. Iya. Tapi ternyata dari pihak sekolah nih 300. Wow. Itu kayak wow. Tapi kita Kaget. juga waktu itu kita juga ada serunya, tapi kita ngurus anak-anak kecil itu juga keteteran ya. Iya, kerasa banget sih ya. Nah, aku sampai suaraku habis loh.
tapi rame ya Kak. Rame banget. Itu ramai banget. Salah satu pengalaman baru juga buat aku sih, pegang anak sebanyak itu gitu. Kepanitiaan kita berapa orang ya? 20, 30 ada ya? 30 orang. Sekitar 20 sampai 30. 20-30 orang menghandle 300 orang. Berarti satu orang handle 20 anak ya? 10 anak. Wah. Itu pulang-pulang basah belakang keringet. Wah, Nggak gila. basah lagi sih kata aku. Dan air mata juga itu udah kesel. Tapi selesai itu kita kayak seneng banget gak seneng sih? banget, sumpah itu kayak proker terbaik MGTS di tahun ini. Oke. Dengan segala keringat yang kita cucurkan. Unforgettable ya. Unforgettable. Lebih itu sih. Boleh deh, walaupun kayak gitu. Ternyata banyak banget ya yang bisa kalian pelajarin di hampir 1 tahun ini. Ternyata banyak banget ya. Iya. Ternyata banyak banget. Ternyata banyak banget. Banyak. Idenya juga banyak banget ya. Lama ini. Wah, ternyata banyak juga ya yang udah kalian pelajarin selama 1 tahun ini. Nah, seperti yang kita tahu, LPM Manifest ini kan udah menjalani berbagai program kerja. Apalagi untuk Alvin dan Husen dengan divisi kalian beda-beda. Yes. Ada nggak sih pengalaman yang menyenangkan dari pengalaman kalian sendiri gitu? Pastinya banyak sih ya. Husein dulu, Boleh silakan. di-elaborate? Kayak banyak sih. Yang tadi aku jelasin ya, lebih ke banyaknya karena aku beberapa kali nemuin di program kerja kultur program kerja di Manifest ini lebih banyak ke backup, saling backupnya itu. Jadi aku gak ngerasa beban sama sekali. Ya itu aja sih, singkat itu aja. Oke. Kalau dari Alvin sendiri gimana nih? Ini bukan ini nggak ada alasan logisnya. Tapi setiap saya menjalankan proker di Manifest tidak pernah terbebani sama sekali. Walaupun dengan segala keluh kesah, Setuju. segala banyak lah masalahnya. Tapi kayak pada saat hari H pelaksanaan tuh kita kayak have fun. Walaupun banyak kesalahan tapi kayak have fun aja, ketawa-ketawa. Walaupun pernah tuh sekali waktu aku harus bagikan buku-buku ke anak-anak. Iya, MGTS lagi. kemarin. Kembali kita ke MGTS. Sangat berkesan banget nih di Alvin. Gokil sih ini. Brokerku. Bagi-bagi buku. Waktu itu tuh aku disuruh sama satu orang bagi-bagi buku. Ternyata belum waktunya. Terus ada salah satu manifestor datang terus mukul kayak puk, belum dibagiin. Itu kesel, tapi lucu gitu. Jadi karena kita udah bonding satu sama lain dan ada sense of belonging di dalamnya. Kayak semua tuh nggak ada bebannya sama sekali. Kurang lebih gitu sih. Oke. Wow, sepertinya kita udah tahu banyak nih ya tentang LPM Manifest itu. Pastinya pendengar-pendengar setiap podcast Manifest ini pastinya tertarik nggak sih untuk masuk di LPM Manifest ini? Nih, Harus wajib. banget. Wow. Please, harus banget. Kalau gitu gimana sih Kak cara-caranya untuk agar kita bisa join nih di LPM Manifest? Boleh nih dijelasin sama kakak-kakak yang keren ini. Yang mau jelasin. Langsung aja kan Anda. Ini ya tanggung jawab. Iya, jadi dokternya PSDM. Kebetulan kan langsung dari pusat nih. Oke, cara daftarnya ini sih, pantengin IG-nya Derwan Persma. Nanti bakal banyak info update di situ. Dari open recruitment-nya, terus banyaklah tahapan-tahapannya gitu. Ya, pokoknya adik-adik kecil gemes Itapu. mahasiswa baru nih Lucu pastinya. wajib banget ikut Manifest. Nanti Wajib. ada rangkaian acara Manifest Journalistic Training. Betul. Itu ada banyak dan ada surprise nih Iya, tahun surprise. ini. Yang Pokoknya berbeda dari tahun tahun lalu lalu. pastinya. pantengin aja muka-muka kita nih. Nanti pasti banyak muncul ya. di MJT. Yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik tuh, Yes. tandain siapa aja tuh. Apalagi tadi kita udah cerita-cerita tentang serunya MJT. Jadi siapa sih yang nggak tertarik untuk masuk di LPM Manifest tentu. ini? Ya. Itu dia. Mereka harus Udah masuk. keluargaannya saling menguatkan ya. gitu loh. Sumpah harus join ya kalian semua. Seru abis. Nah, selanjutnya apakah dari Kak Nanda, Kak Re, Husen ataupun Alvin itu punya 1-2 kata yang ingin disampaikan nih ke pendengar setiap podcast Manifest? Kata-kata bijak ataupun yang lainnya? Satu-satu berarti ya. Boleh, Iya. Boleh dari ujung kiri ya. Ya untuk pemirsa ya, apa sih namanya penonton. Pendengar Apa aja? Pendengar setia Manifestor, pantengin aja kita terus Manifest karena kita selalu update berita yang
menarik. Tentunya kita isu-isu yang kita angkat tuh bukan isu-isu yang basi, tapi isu-isu yang lagi trending dan isu-isu yang penting banget. Tuh. Seperti itu. Kalau dari Husen gimana nih? Kalau dari aku dadakan banget, tapi dari aku ada LPM Manifest adalah tempat berproses yang baik. Singkat, padat, jelas, dalam Itu banget dia, maknanya. itu dia. Gak bakal nyesel kalau masuk. Pastinya. Kalau dari Kak Nanda sendiri gimana Dari nih? aku nggak jauh beda sih sama Arya tadi. Pantengin terus sosial medianya Manifest. Banyak kok, ada Instagram, ada Twitter juga. Terus ada Spotify-nya LPM Manifest. Habis itu ada IG Duluan Persma gitu. Banyak informasi yang kita update seperti berita. Terus ada podcast, ada Renvoy juga, dan nantinya juga ada info MJT di IG dan semuanya. Ada nggak di link bawah nih? Harusnya ada ya, panitia tolong ya. Tolong tambahkan akun-akun yang tadi ya. Jangan lupa ya. Kalau TikTok dari juga nggak sih? TikTok ada. Iya. Dan TikToknya rame loh, banyak FYP bro. Wow, keren Kita banget. juga aktif bikin konten. Ini adalah TikToknya Manifest. Talentnya. Seleb kita nih. Seleb Manifest. Mungkin lu bisa lanjut. Kalau aku sih simpel aja sih. Sayang sama Manifest. Dorong. Dan manifestornya, karena ya itu udah dijelasin lah, udah panjang lebar dari awal bahwa banyak yang berharga sih di Manifest ini. Oh, gitu. Lihat tuh, ditandain mukanya tuh. Ya. Banyak Alvin cewek. gitu tadi Nana. Banyak cewek. Waduh. Ini dikat ya. Tolong ya. Soalnya fitnah. Oke. Mungkin sebelum kita akhirin perbincangan yang sangat seru ini, boleh lah ya kita jargon dulu. Yes. Pimpin siapa nih? Boleh. Akun boleh. Wih, Jangan sudah kiri lagi. Ini kan udah dijelasin Ya nih. udah. Udah langsung aja ya. Langsung sikat. Langsung dong. Manifest left, Loyalty, Equality, Fraternity, Trust. Oke, baik kakak-kakak dan teman-teman manifestor, menurutku pembicaraan kita dari tadi sudah sangat memberikan pandangan nih terkait LPM Manifest, mulai dari sejarahnya, profil, asas, struktur, dan juga pengalaman-pengalaman para manifestor di sini nih. Bener banget Ocha. Dan pastinya materi yang dari Kananda, Kak Ray, Alvin, dan Husen yang disampaikan pasti juga sangat insightful bagi para pendengar. Semoga pendengar podcast Manifest dapat memahami dan tertarik untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Wah, tapi sayang banget nih ya, karena kita sudah sampai nih di penghujung acara podcast Manifest ini. Semoga podcast Manifest ini menjadi sarana bagi kalian pendengar podcast Manifest untuk memperoleh wawasan baru. Tunggu kami di episode selanjutnya ya. Baik, kita akhiri sampai sini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dadah. Udah belum? Retake ya. kita retake Left. yang left dari tengah. Oke. Oke. And action. Manifest Loyalty, Equality, Fraternity, Trust. Yeay.